Hari ini 1 Agustus 2024, awal bulan kita start fresh ya teman-teman sekalian. Seperti biasa kita akan bahas untuk gold. Sekarang ini saya tunjukkan gold dalam Saxo ya. Gold Saxo, dan kita pindah ke daily karena kita sudah terbiasa menggambarkannya di daily. Ada hal yang teman-teman lihat dan teman-teman perhatikan nggak di dalam kondisi seperti saat ini? Jawabannya adalah ada, yaitu apa? Dia berhasil breakout on this level, yang sebelumnya dia break drop ke bawah dan dia berhasil terbang ke atasnya. Means ini adalah harga yang oke banget kalau misalnya kita harus nge-buy lagi. Ya, adalah price level yang oke banget kalau kita harus nge-buy lagi. Itu di 2430-an seperti teman-teman. Ya, still 100 pips di bawah, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang kita perhatikan pembentukan yang terjadi dalam gold. Ya, kondisi sekarang bagaimana sih? Kondisi sekarang kalau misalnya kita ubah on this level menjadi garis, ya teman-teman bisa perhatikan dia nahan dalam momentum yang ada untuk penurunan. Tapi kalau misalnya kita obrolkan dalam jangka yang jauh lebih panjang, ya ini kan sebenarnya dia base dan dia berhasil breakout lagi, which is a good things ya. Ketika dia berhasil breakout lagi on this level, ini artinya good things. Kenapa? Karena ketika dia berhasil breakout, artinya sideways sebelumnya ini sudah dipatahkan. Awalnya dia fake breakout, dia drop, dia membentuk yang namanya higher low, ternyata dia masih melanjutkan penguatannya lagi. Dan nanti dia akan menantang di mana? Menantang di area atasnya tentu saja. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini there's actually tons of levels yang kita bisa perhatikan. Kalau misalnya kita tarik this one ini ada di 2469. Jadi kalau misalnya saya harus nge-sell medium risk saat ini kalau misalnya dia nge-hit mungkin di sore hari, 2469 ini adalah area sell-nya saya. Ya, ini saya mengecualikan data NFP ya, karena kan saya berharap dia nyampe sebelum US session. Jadi 2469 itu adalah area sell saya, karena itu di daily-nya. Oke, ya teman-teman bisa perhatikan. Dan kita bisa ngelihat bagaimana penguatan yang terjadi di hari ini sangat amat signifikan ya. Jadi karena sangat amat signifikan itu, kita bisa merasakan jika nanti ke depannya, mungkin sampai sebelum NFP, dia masih akan tetap bullish. So, kita balik ke Owanda, kita pindah ke H4. Nah, saya akan tunjukkan another view of myself. Pertama, teman-teman lihat di sini ada level yang dia berhasil break ya. This one, 2431, which is tadi sama ya, seperti yang teman-teman lihat 2431, 2433. Artinya apa? 2431, 2433 ini akan menjadi area buy-nya kita. Area bukan buy-nya kita ya, lebih ke arah buy-nya saya sih. 2431, 2433 itu akan menjadi buy-nya saya. Jadi jaraknya tuh 100 pips dari sekarang, karena sekarang ini 2443. Ya, jaraknya 100 pips. Lalu kita bisa perhatikan di sini ada gap. Ya, teman-teman bisa melihat di sini ada gap yang terbentuk lumayan signifikan. Dari sini sampai bawah sini. Ini adalah area gap yang kebentuk 2437 sampai ke 2429. Jadi lumayan jauh ya teman-teman ya, 2437, 2429. If we take Fibonacci retracement, saya tarik dari area terbawahnya. Ya, seandainya saya perlu tarik dari area terbawahnya sini untuk ambil the highest levelnya, maka kita bisa dapatkan area 618-nya itu ada di this one. Ada di 2399. Jauh banget. Ya, sangat amat jauh kalau misalnya kita ngambil dari area tersebut, dari yang paling bawahnya. Tapi kalau misalnya kita hanya ambil dari pembentukan kemarin ketika dia berhasil, ini saya hapus dulu beberapa karena sudah di break. Nah, kalau misalnya kita ambil dari pembentukannya di sini, ya, maka 618 itu di 2431. Artinya apa? 2431, 32 dan 33 ini adalah area yang oke banget untuk kita masuk buy position. Ya, selesai ya teman-teman ya. Sekarang kita ngomongin di H1. Teman-teman bisa perhatikan ini ada pembentukan base yang lama. Ini yang kemarin saya bilang membosankan. Ya, ini adalah pembentukan base yang kemarin saya bilang pembentukan base membosankan. Dan kita tarik Fibonacci retracement from this level sampai di atas ini 618-nya di 2432. Artinya apa? Ya, kita bisa perhatikan 2433 dan 2431, 2433 sampai 2431 ya, sebagai area buy-nya kita. Oke, sekarang kita akan ngomongin di time frame yang lebih kecil. Kita ubah dari sini menjadi garis. Teman-teman akan dapatkan dua level, satu di atas sini, satu di bawah sini. Ini adalah area supply-nya. Ya, saya ulangin sekali lagi ya. Ini adalah area supply zone-nya. Dan di sini karena ini adalah base dia terakhir. Oke, teman-teman udah melihat ya. Ini di berapa? 2451.5. Kita bulatin jadi 2452. Di sini 2450. Berarti 2452, 2450. Kita ketemu ada supply zone. Ya. Dan ini saya kayaknya kurang pas. Nah. Oke. Ya.
dan base di bawahnya ada di 2441, which is bedanya 20 pips dari harga sekarang. So saya akan pindahkan dari candle, berubah lagi jadi seperti ini. Teman-teman lihat ada tarikannya yang lumayan signifikan. Ini paling tinggi ke atas berapa? 2458. Ya, ini highest-nya di 2458. Jadi saya tulis 2458 sebagai apa? Area LQ grab. 2458 area LQ grab. Jadi potensi dia bisa lanjut nanjak lagi ke 2458 tuh terbuka lebar untuk nge-close gap-nya dulu dari si liquidity grab-nya tadi. Ya, dan teman-teman perhatikan di sini di bawahnya juga ada. Di sini on this level dan di sini on this level. Jadi ini ada berapa? 2437.9 atau 2438, saya buletin aja 2438. Sebenarnya ini lowest-nya di 2437.3. Sorry, ini kurang pas. 2437. Nah, 2437 teman-teman bisa perhatikan di sini ini lowest-nya di 2439 dan untuk yang di sini ini adalah di 2441. Artinya apa? Kita bisa buy for scalping only. Buy for scalping only. Kenapa kita bisa buy for scalping only? Karena kita coba untuk masuk berkali-kali. Ya, kita coba masuk berkali-kali. Kondisi kita bisa buy continuation saat apa? Saat dia berhasil break on this level. Ya, dia berhasil break on this level seperti ini. Lalu dia makan LQ grab-nya untuk lanjut lagi naik atas. Itu baru bisa. Jadi kita bisa buy for continuation. Untuk saat ini teman-teman bisa perhatikan bahwa jika dia ngehit area lagi balik 2441, balik ke 2439, balik ke 2437, itu kita bisa buy for scalping. Jadi makan 2441, 2442, nanti dapat profit teman-teman secure dulu sampai nanti dapat di 2437. Oke, tadi kan kita bahasnya 2432 itu sebagai area medium risk-nya kita ya. 2432 itu sebagai area medium risk-nya kita. Kita akan entry buy di 2432. Tapi menurut saya kalau misalnya kita ngeliat di H1-nya aja saat ini ya. Kalau misalnya kita ngeliat di H1-nya aja saat ini 2431 sampai 33 ini hitungannya sebenarnya mid to high risk. Ya, medium risk ke high risk. Kenapa? Karena candlestick pembalikannya ini reversal yang lumayan signifikan ya. Ini satu candlestick drop kenceng, ini setengahnya tadi hampir dimakan, 3/4-nya malah. Ini hampir dimakan sama seller lalu di drop kenceng. Jadi dia ninggalin yang namanya apa teman-teman? Ninggalin yang namanya gap di sini. Ada gap. Ini fair value gap yang sebenarnya minor tapi bisa dijadikan patokan juga. Ini ada di 2446 sampai ke 2444, which is ya dekat-dekat harga sekarang lah. 244694 sih sebenarnya. Jadi 2445, 2446. Ini jadi saya tulis FMG minor 2446, 2445. Artinya apa? Selama dia nggak berhasil lanjut breakout on this level, misalnya dia clear ya 2446, 2445, tapi dia nggak berhasil break lagi, nggak berhasil makan lebih atasnya lagi, maka gold akan mengalami penurunan kembali. Jadi tipikalnya sama seperti ini teman-teman. Ya, tipikalnya sama seperti ini. Ini kan previously ada gap. Ini kan kita taruh gap di sebelah sini. Kita tahu dia drop kencang, tapi dia nggak berhasil untuk nutup all semua gapnya, lalu dia kembali naik atas. Nah, on this level dia berhasil untuk nutup gapnya. Jadi kita sisakan sedikit di bawah sini. Teman-teman bisa perhatikan, ini sisa sedikit area yang kosong, yang belum pernah di hit. Jadi ini juga patokan kalau misalnya kita mau entry. Jadi kalau misalnya saya bisa sampaikan di mana area entry buy scalpingnya. Buy scalpingnya lebar, jadi teman-teman manfaatkan 2441 sampai 2337, bolak-balik. Ya, 2337 sih paling, 2337 lagi, 2437. 2437 sih yang paling oke sebenarnya kalau kita bisa dapat. Untuk sementara waktu. Ya, untuk sebentar saya pasin dulu biar nggak kayak kesulitan naik ini. Nah, ya. Jadi 2437 ya 2437 itu sebenarnya area paling oke kalau misalnya kita dapat untuk buy. Jadi teman-teman bisa patokin aja 2437. Jadi kalau misalnya dia ngeliat ke 2437 bisa buy di area sana. Nah, kondisi sekarang ini dia akan nge-clear apakah dia akan nutup fair value gap minornya. If yes, dia nutup fair value gap minornya, maka potensial dia balik sampai ke 2451, 2450 terbuka lebar. Sehingga apa? Sehingga kita bisa masuk untuk sell high risk 2450, 2452. Dengan catatan 2452-nya nggak breakout. Simple. Jadi teman-teman bisa makan 2451, 2450 sampai 2452 selama 2451 yang nggak breakout. Itu teman-teman bisa makan untuk sell on high risk. Dimana sell medium risk-nya kalau begitu, King? Jauh. Ya, sekarang saya ubah on this level 2471, 2475. Kalau selesai matikan, teman-teman bisa perhatikan this one. Ini belum di mitigated. Sebenarnya dari bawah ini juga bisa 2468 sampai ke 2471.
Tapi kalau kita ngambil paling atasnya ini 2474, jadi bisa bolak-balik aja. Namun bisa start itu dari 2468. Saya kan nanti price alert di 2468 sampai 2470, kalau bisa 2470 dan 2473 saya akan alert. 2471, 2474. Begitu ya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ya. Apapun yang terjadi, ketika dia terjadi bullish momentum, yang terjadi adalah masih akan terus melanjutkan bullishnya. So, it's gonna be another bullish, bullish, and bullish. Sampai kapan? Sampai ada candlestick yang drop kencang, kayak gini. Bullish, 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 drop, drop, drop. Kencang 3 kali, sudah pertanda pembalikan. Seperti di sini. Naik, drop, 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 kencang, drop, 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 drop. Jadi apapun yang start dengan bullish momentum kuat, pembalikannya tuh harus kencang juga. Jadi kalau teman-teman lihat closing H1-nya merah, closing H1 kemudiannya merah lagi, closing H1 kemudian lagi merah lagi. So itu ada potensial pembalikan. Kalau di sini sih dia perlu nge-sweep habis ya. Nge-sweep habis sampai ke 2431. Makanya tadi saya bilang 2431, 2433 itu area yang oke banget buat kita untuk entry buy. Ya, buy medium risk-nya tadi saya bilang kalau misalnya buy 2431, 2433 itu kan bukan medium risk ya. Tadi saya bilang. Kenapa? Karena dia made to high risk dengan kondisi seperti ini. Tapi yang bisa saya pastikan kalau misalnya kita akan masuk, seandainya dia drop lumayan signifikan dan dia masuk dalam zone yang saya inginkan, maka 2416 inilah, 2416 sampai 2418, 2419 inilah area saya akan masuk buy medium risk. Karena ada perlambatan, ada order block yang lumayan signifikan di sana sebelum dia melanjutkan penguatannya. Oke. Jadi untuk sekarang bagaimana? Untuk sekarang teman-teman bisa perhatikan aja fair value gap minor ini. Kenapa ini jadi area buy scalping? Karena kita masih berupaya ya, coba untuk mencari buy yang lebih baik. Seandainya kita mau untuk nunggu dia pembentukan retracement kan sebenarnya nggak di area tersebut ya. Misal kita ngomongin hanya sebatas retracement aja, tujuan kita kan di below on this level, 2436 ke bawah. Tapi terkadang kita nggak bisa dapat area sebawah itu, apalagi kalau misal buyernya jauh lebih kuat. Makanya kita bolak-balik aja sampai nanti dapat di 2437. 2437 patokan saya lah pokoknya. Selama 2437 itu nggak di break dalam momentum H1, dia masih di 2437, itu akan berubah jadi buy high risk. Jadi 2437, 2435, 2436 itu kita bisa masuk buy sekali lagi. Begitu. Sekarang ini teman-teman bisa perhatikan ya, dia nge-retest fair value gap minor. Saya coba ubah ke M15, teman-teman bisa perhatikan. So, ada yang memperlambat ya di area tersebut. Di level teman-teman lihat sebelumnya ini juga memperlambat. Naik kencang, drop, ketahan lama, naik kencang, hit sampai paling atas di liquidity grab-nya, dia drop, ketahan lumayan lama di sini, dia drop lagi, dan ini dihajar satu candlestick momentum. Artinya apa? Ada potensial dia nutup gap tersebut. Ya, ada potensial dia nutup gap tersebut. Untuk apa ya? Ngelanjutin lagi ke atasnya lagi. Jadi kita bisa manfaatkan situasi seperti ini untuk trade yang lebih santai. Oke. Jadi sebagai konklusi saya akan ulangin area sell saya untuk high risk itu di 2450, 2452 selama 2451 yang nggak breakout, simple. Dan nanti akan re-entry lagi kalau misal dia nge-hit ke 2458 karena ini area liquidity grab. So kalau dia nge-hit area liquidity grab, saya bisa re-entry sekali lagi untuk area tersebut karena di sebelahnya juga sama, teman-teman bisa perhatikan. 2457, 2459 ini dulu saya pernah marking. Oke ya. Itu sudah. Lalu area medium risk di mana? Tinggi di atas 2471, 2475-an, nanti saya price alert, saya akan kabari ke teman-teman sekalian yang di grow count. Kalau misalnya di publik, kalian bisa tonton live ini ataupun nanti nonton video mapping saya. Untuk buy scalping, lebar teman-teman ya, 2441 sampai 2437, bolak-balik aja, jangan terlalu di hold lama-lama, seperti biasa, only for scalping. Tapi kalau misalnya kita bisa nge-hold si 2437-nya, dia kasih lagi di bawah sini pembentukan base, itu adalah area yang bagus buat kita. Jadi dia drop, naik, lalu di sini lama, nah ini adalah area yang bagus buat kita. For apa? For another next bullish momentum. Untuk medium risk-nya di mana? Medium risk saya tadi sudah bilang jauh ya, 2416, 2419, sedangkan high risk buy-nya kita tuh 2430-an. Jadi 2431, 2433. So let's see apa yang akan terjadi. Dan ingat ya teman-teman, karena kita jauh banget entry-nya 2431, 2433. Dan buy scalping ini kan tadi saya bilang sebagai last resort ya, area terakhir kita yang bisa kita hold. Selama gold itu mampu bertahan di atasnya, maka susah untuk dia nge-hit area high risk bawah kita. Tetapi ketika dia berhasil breakout pertama kali aja, 2441 dia break, 2437 dia break, maka itu strong with momentum. Apalagi kalau misalnya nanti closing candlestick-nya persis seperti closing candlestick seperti ini. Jadi dia drop, kenceng, langsung seperti ini. Nah itu artinya apa? Artinya strong bearish. Dia strong bearish, hajar habis momentum buyer yang sebelumnya menguat. Untuk sejauh ini saya tetap masih fokus pada buying position. Dan let's see nanti malam data akan seperti apa. Karena nanti malam ini untuk USD sendiri akan ada IGC ya. Lalu rilis data S&P Global US Manufacturing PMI, ISM Manufacturing Employment,
ISM Manufacturing PMI, dan ISM Manufacturing Prices. So, let's see apa yang terjadi. Teman-teman bisa jadikan mapping ini sebagai referensi yang nanti disesuaikan dengan metode trade yang teman-teman jalankan. Thank you buat teman-teman sekalian.